Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 Kebon Dalem. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, beliau Ibu Suti Admini, di mana pada siang hari ini saya akan melaksanakan tugas terkait tentang dilema etika pada modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Admi. wabarakatuh. Ya, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik dan dalam keadaan sehat walafiat atas doa kita bersama. Iya, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Iya, Di sini kebetulan saya ada tugas di modul 3.1 terkait tentang dilema etika atau bujukan moral, Ibu. Terkait tentang pengambilan keputusan-keputusan yang mungkin selama ini sudah Ibu alami sebagai kepala sekolah, Ibu. Tentunya ketika kita dilema etika atau bujukan moral dalam mengambil keputusan, ada tahap-tahap yang itu harus dilalui. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, ya. Akan Ibu jawab semampu Ibu ya, Mas ya. Jadi Ibu selaku kepala sekolah dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang selama ini bisa dikatakan tidak pernah mengidentifikasi, Mas, karena semua yang terjadi itu langsung kita pelajari bersama kasusnya itu dan cari kesimpulan untuk dapat digunakan sebagai tindak lanjut berikutnya. Berarti memang ada beberapa kasus yang langsung dipelajari, kemudian langsung diambil kesimpulan. Iya, betul. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua, Ibu, bagaimana kemudian Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ibu? Oke, ya. Dalam hal pengambilan keputusan, bila mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu memperhatikan atau mengaitkan dengan aturan yang ada, karena kita sebagai pegawai ASN jadi ya harus punya integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap aturan pemerintah itu. Jadi nanti tergantung kepentingannya, gitu. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oke. Langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan sebagai kepala sekolah dalam menyikapi dilema etika ini sebenarnya belum punya langkah khusus. Namun saat menemukan kasus ide itu spontanitas berdasarkan logika serta kasus yang ada. Gitu, Mas. Menemukan ide berdasarkan logika dan kasus yang ada, gitu. Iya, sifatnya spontan. Sifatnya spontanitas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang mungkin Ibu anggap itu sebagai sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, hal-hal yang paling efektif biasa kita ambil dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu bagi Ibu sebagai kepala sekolah adalah situasional dengan dilandasi keterbukaan serta musyawarah. Berarti ada unsur musyawarah yang melibatkan sebagai kepala sekolah, rekan-rekan guru, terus
beberapa orang yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Iya, ya betul. Tergantung situasinya Tergantung gitu. situasi. Iya. Apalagi musyawarah komunikasi itu kan sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan Mm-mm. dalam pengambilan keputusan. Iya, betul. Jadi bisa- kita musyawarahkan bersama gitu loh. Tidak bisa seperti konsep. Iya, enggak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang dapat dikatakan atau dianggap sebuah tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu belum banyak orang yang memahami pengertiannya, Mas. Dilema etika atau bujukan moral serta kurangnya diskusi tentang kebenaran dengan kesetiaan. Berarti memang dilema etika itu hal yang mungkin sudah sering kita alami tapi tidak tahu makna atau pengertiannya. Iya, betul. Jadi yang sebenarnya tuh yang seperti apa sih yang dimaksud dengan dilema etika itu yang seperti apa, padahal ya mestinya kita sudah biasa mengalami, cuman kadang kita nggak bisa memahami ini termasuk dilema etika apa bukan, itu kadang kita kurang bisa membedakan gitu, Mas. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa kepada saya, dan mohon bimbingannya serta mohon doa restunya semoga perjalanan calon guru penggerak saya bisa berjalan dengan lancar, terus tidak ada hambatan, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, amin Terima ya. kasih. Dan Ibu sebagai kepala sekolah mendoakan dan mendukung sepenuhnya biar pelaksanaan CGP yang tinggal beberapa bulan ini bisa berjalan lancar dan sukses ke depannya ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fandi Ahmad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 10 Pondalem. Di sini saya bersama Bapak Ari, kepala sekolah dari SD Negeri 3 Mulyorejo, yang nantinya akan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Fandi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik Pak Fandi. Oke Pak, di sini saya mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya Pak. Tidak apa-apa. Di sini nanti kebetulan kan ada tugas Pak terkait tentang modul 3.1 tentang dilema etika atau bujukan moral Pak. Di sini nanti saya akan meminta waktu banyak kepada Pak Ari selaku narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan Pak. Iya. Langsung saja ya Pak? Iya langsung Pak. Siap. Di sini Pak, Pak Ari kan mungkin sudah menjadi kepala sekolah ya Pak. Dan terkait waktunya sudah cukup lama. 1 tahun Pak, ya, tapi masih Ya, tapi ada pernah menghadapi seperti itu lah. akan menghadapi Utama bujukan moral dan etika ya. Ini Pak, untuk pertanyaan pertama, selama Pak Ari menjadi kepala sekolah, bagaimana Pak Ari itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya Pak Fandi. Setiap sekolah atau instansi sekolah ya, itu kasus dilema etika dan bujukan moral itu tentunya ada, dan kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah, apakah benar-benar terjadi atau hanya anggapan atau isu saja. Seperti itu. Yang biasa saya lakukan yang pertama menginventarisir fakta atau masalah-masalah yang ada sesuai dengan situasi fakta yang relevan itu ya. Yang kedua, memastikan siapa saja yang terlibat yang ada di dalam situasi ini. Yang ketiga, utamanya harus mengenali nilai-nilai dari yang berkaitan dengan situasi ini. Berarti memang harus inventasi ini bukan itu namanya orang itu gosip atau isu ya, barangkali beritanya ya barangkali bahwa kan kita perlu mengklarifikasi.
Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak itu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Iya, pengambilan keputusan semacam ini itu tentunya ada unsur kebenaran. Mungkin saja dua-duanya benar, atau mungkin saja salah satunya benar, atau juga mungkin saja salah satunya benar tapi tidak selaras dengan yang lainnya terutama ya. Dan yang diutamakan adalah yang pertama kuncinya itu komunikasi. Komunikasi itu penting ya, itu ya, komunikasi dengan kedua pihak yang berkepentingan untuk di masalah tersebut itu penting. Dan kepala sekolah di sini fungsinya hanya sebagai mediator atau sebagai mediasi ya, untuk memutuskan suatu masalah tersebut. Kita memang harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama berbasis pada hasil akhirnya. Yang kedua berpusat pada aturan-aturan yang ada agar tidak menabrak aturan. Dan yang paling utama adalah berbasis pada rasa saling benar antara ya dalam satu dengan lain, biar kita tidak menyakiti antara satu dan lain, sama-sama merangkul, artinya biar sama-sama bisa diajak menjadi keputusan secara bersama. Keputusan sepihak ya Pak? Iya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak ini lakukan selama ini Pak untuk mengatasi dilema? Hal-hal yang saya lakukan selama ini ya untuk mengatasi dilema etika dan kebijakan moral, yang pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Identifikasi dulu kasus apa saja yang beredar sih, kasus apa saja yang sedang terjadi, itu diidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi kasus itu, kita harus menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita perlu menulis kasus-kasus yang ada. Yang ketiga, dari hasil inventarisir nanti kita cari personal yang terlibat. Jadi orang-orang yang terlibat itu siapa saja di dalam kasus-kasus tersebut, agar orang yang tidak terlibat dan tidak berkepentingan tidak ada di dalam situ. Iya. Terus selanjutnya setelah mengidentifikasi personal, biasanya saya adakan pembicaraan bersama atau diskusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut atau kasus tersebut. Terus setelah diskusi, kalau misalkan diskusinya belum bisa berhasil, mengelola permasalahan itu saya bawa ke rapat intern sekolah, misalnya di rapat-rapat bulanan. Dan dari hasil rapat sekolah itu nanti kita bisa mengambil keputusan yang hasil yang baik sesuai dengan hasil rapat tersebut. Berarti memang di sini Komunikasi yang paling penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai sebuah efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektif ya, berarti ya. Hal yang efektif untuk mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika. Itu yang pertama, saya sendiri berintrospeksi. Saya sendiri sebagai kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah berintegritas, mempunyai pikiran-pikiran yang untuk memajukan lingkungan tempat kerja, atau loyalitas lah dalam arti kata ya, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan kerjanya, di mana mereka, di mana orang-orang bekerja. Yang kedua, perbedaan pandangan itu wajar ya. Perbedaan pendapat, pandangan itu wajar karena isi otak suatu manusia, seorang manusia dengan yang lainnya itu kan berbeda, pola pikirnya berbeda. Dan saya harus meyakini semua keinginan beda-beda pemikiran itu ditujukan untuk keinginan bersama, untuk memajukan sekolah tersebut, untuk memajukan instansi tersebut, sehingga bisa diajak untuk memecahkan suatu masalah tersebut, di mana kasus tersebut dialami oleh mereka sendiri. Yang ketiga, selain itu saya menganggap hal yang efektif itu sekolah memiliki sumber daya yang berintegritas. Artinya mempunyai semangat kebersamaan yang tinggi. Mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan
kinerja mereka masing-masing, individu masing-masing, ya. Sehingga dari rasa perbedaan itu menjadi suatu modal untuk saya untuk bisa mengambil keputusan secara baik untuk kepentingan bersama. Seperti itu Pak. Kami Berarti di sini solidaritas. iya betul. Pola pikir yang sama. Pikir yang sama, iya. Menganggap bahwa untuk kasus dilema etika dan kebijakan moral itu tentunya ada, dan kita bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang terjadi di sekolah, apakah benar-benar terjadi atau hanya anggapan atau isu saja. Seperti itu. Yang biasa saya lakukan yang pertama menginventarisir fakta atau masalah-masalah yang ada sesuai dengan situasi fakta yang relevan itu ya. Yang kedua, memastikan siapa saja yang terlibat yang ada di dalam situasi ini. Yang ketiga, utamanya harus mengenali nilai-nilai dari yang berkaitan dengan situasi ini. Berarti memang harus diinventasi. Bukan itu namanya orang kepala itu gosip atau isu ya. Barangkali berita di Barangkali bahwa kan kita perlu mengklarifikasi. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak itu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Iya. Pengambilan keputusan semacam ini itu tentunya ada unsur kebenaran. Mungkin saja dua-duanya benar, atau mungkin saja salah satunya benar, atau juga mungkin saja salah satunya benar tapi tidak selaras dengan yang lainnya terutama ya. Dan yang diutamakan adalah yang pertama kuncinya yaitu komunikasi. Komunikasi itu penting ya, itu ya, komunikasi dengan kedua pihak yang berkepentingan dalam masalah tersebut itu penting. Dan kepala sekolah di sini fungsinya hanya sebagai mediator atau sebagai mediasi ya, untuk memutuskan suatu masalah tersebut. Kita memang harus berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Di antaranya yang pertama berbasis pada hasil akhirnya. Yang kedua, berpusat pada aturan-aturan yang ada agar tidak menabrak aturan. Dan yang paling utama adalah berbasis pada rasa saling benar antara ya dalam satu dengan lain, biar kita tidak menyakiti atau satu dan lain. Sama-sama merangkul, artinya biar sama-sama bisa diajak menjadi keputusan secara bersama. Keputusan sepiak ya Pak? Iya. Coba untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Bapak ini lakukan selama ini Pak untuk mengatasi dilema? Hal-hal yang saya lakukan selama ini ya untuk mengatasi dilema etika dan kebijakan moral, yang pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada. Identifikasi dulu kasus apa saja yang beredar sih, kasus apa saja yang sedang terjadi, itu diidentifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi kasus itu, kita harus menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita perlu menulis kasus-kasus yang ada. Yang ketiga, dari hasil inventarisir nanti kita cari personal yang terlibat. Jadi orang-orang yang terlibat itu siapa saja di dalam kasus-kasus tersebut, agar orang yang tidak terlibat dan tidak berkepentingan tidak ada di dalam situ. Iya. Terus selanjutnya setelah mengidentifikasi personal, biasanya saya adakan pembicaraan bersama atau diskusi bersama untuk memecahkan masalah tersebut atau kasus tersebut. Terus setelah diskusi, kalau misalkan diskusinya belum bisa berhasil, mengelola permasalahan itu saya bawa ke rapat intern sekolah, misalnya di rapat-rapat bulanan. Dan dari hasil rapat sekolah itu nanti kita bisa mengambil keputusan yang hasil yang baik sesuai dengan hasil rapat tersebut. Berarti memang di sini Komunikasi yang paling penting. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sebagai sebuah efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang efektif ya, nanti ya. Hal yang efektif untuk mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika. Itu yang pertama, saya sendiri berintrospeksi
saya sendiri sebagai kepala sekolah harus menganggap semua warga sekolah berintegritas, mempunyai pikiran-pikiran yang untuk memajukan lingkungan tempat kerja, atau loyalitas lah dalam arti kata ya, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan serta lingkungan kerjanya, di mana mereka di mana orang-orang itu bekerja. Yang kedua, perbedaan pandangan itu wajar ya. Perbedaan pendapat, pandangan itu wajar karena isi otak suatu manusia, seorang manusia dengan yang lainnya itu kan berbeda, pola pikirnya berbeda. Dan saya yakin, saya harus meyakini semua keinginan beda-beda pemikiran itu ditujukan untuk keinginan bersama, untuk memajukan sekolah tersebut, untuk memajukan instansi tersebut, sehingga bisa diajak untuk memecahkan suatu masalah tersebut, di mana kasus tersebut dialami oleh mereka sendiri. Yang ketiga, selain itu saya menganggap hal yang efektif itu sekolah memiliki sumber daya yang berintegritas. Artinya mempunyai semangat kebersamaan yang tinggi. Mereka hanya punya keinginan untuk meningkatkan kinerja mereka masing-masing, individu masing-masing, ya. Sehingga dari rasa perbedaan itu menjadi suatu modal untuk saya untuk bisa mengambil keputusan secara baik untuk kepentingan bersama. Seperti itu Pak. Berarti di sini solidaritas. Iya, betul. Pola pikir yang sama. Iya. Menganggap bahwa